lagi di podcast kalem. Anjing, podcast kalem. Yang ke-10 nih, udah mati nih, udah nggak pernah lagi podcastan dari 9. Terakhir tuh bulan apa ya? Ngomongin sama si anak graffiti Korea-Koreaan. Tek dong mic-nya anjing. Sekarang lagi sama temen gue nih, anjing. Waktu itu pernah ngobrol juga sama dia, ngomongin tentang thrift-thriftan. Nah, pas banget nih dia ada hobi baru anjing, kocak anjing. Alay. Balik lagi nih, siapa nama lu anjing? Ya pasti udah familiar kali ya. Joy. Dia tuh yang podcastan sama gua di podcast pertama ngomongin Baris pertama kan sih? Iya, thrift-thriftan. Nah, ini gue udah lama nih nggak nongkrong lah sama dia lagi nih. Terus ternyata dia punya hobi baru nih. Nah, gue baru tahu juga nih apa ya jatuhnya sih hobi kayak gini nih ternyata emang lagi naik apa emang udah lama sih Ji? Sebenarnya alay sih. Kagak alay anjing kalau menurut gue. Layangan maksud gue. Oh iya, layangan anjing. Iya maksud gue hobi kayak gini sebenarnya udah lama. Apa emang gara-gara kita nggak aware apa gimana aja? Maksudnya di luar dari konteks kita bocah dulu ya? Iya kalau gimana ya? Maksudnya dulu mungkin kita nggak aware kali ya. Maksudnya kayak 2-3 tahun kebelakang tuh emang kita kayak emang jujur gue nggak tahu gitu. Maksudnya kayak hobi kayak gini tuh rame apa enggak, apa yang kayak jatuhnya kayak musiman doang, apa yang kayak sebatas hobi atau yang emang ngedalamin. Dan ternyata setelah gue apa ya kayak rem dulu gue mau nanyain per ininya nih, maksudnya kenapa lau bisa tiba-tiba demen kayak beginian ya anjing, aneh karena si Joy ini basicnya orangnya hedon banget nih anjing. Maksudnya nggak terlintas untuk main layangan lagi gitu. Doi kan ya gue tahu dia main jual jam-jam Casio, terus baju-baju band kayak gitu-gitu. Terus nah ini sekarang dia punya hobi baru nih. Nah itu gue pengen nanya Joy, kenapa tiba-tiba main layangan? Udah itu doang sih. anti mainstream sih sebenarnya. Ya anjing bukan alasan yang proper sih buat dijawab itu anjing. Maksud gue Enggak. Sebenarnya kenapa gue kayak tiba-tiba kayak main gitu lagi, gue flashback kayak waktu zaman kecil sih. Kagak, flashback bukan jawaban Joy. Karena gue tahu lu gue nongkrong sama lu. Kalau misalnya lu flashback, lu dari pas awal-awal udah main layangan lagi, lu ngajakin gue. Enggak. Tahu. Oh iya udah. Yang gue maksud flashback ini tuh jadi gue kayak semacam bernostalgia gitu sih. Oh, kayak waktu dulu tuh gue kayak punya apa ya? Kayak punya pengalaman sama memorabilia yang menurut gue itu nggak patut ditiru. maksudnya? Ya gue gara-gara layangan doang, cuman dia kayak cuma ngejar layangan gitu doang, gue sampai ketangkap polisi. Anjing, umur berapa Joy? Itu gue kayaknya SMP sih. Enggak. Gue lupa tuh Ya kayaknya. udahlah, ya seumuran segitu lah itu juga. Segitu lah. Iya, enggak kok bisa hubungan sama polisi lu loncat masuk rumah orang anjing. Enggak, jadi namanya kayak dulu kan kayak masih kecil ya, kayak lo kayak kepo gitu sama sesuatu hal yang ya namanya tinggal di kampung ya kan, lo nggak bisa dipungkirin lagi gitu maksudnya. Juga jadi Joy ini tinggalnya di daerah dekat-dekat PIM lah kayak gitu. Nggak, maksud gua mungkin pas ngejar layangan ini ya lo ngeliat sesuatu gitu terus kepo. Jadi gue kayak rebutan gitu cuy sama orang, sama kecil juga yang seumuran gue. Nah jadi itu waktu itu gue ngeliat kayak ada putus kan, dan itu gue kejar. Waktu itu gue kejar berdua sama sepupu gue tuh. Iya. Nah harusnya waktu itu gue ngaji, jadwal gue ngaji itu. Oh iya, jadi kejadian siang kan, dan harusnya itu jadwal gue ngaji, dan gue cabut sama sepupu gue. iya. Dan sampai akhirnya gue cabut. Siapa? Khalid.
Iya Alit. Oh iya. Terus Akhirnya karena waktu itu ramenya kan di Pondok Indah tuh, iya. yang main-main layang gitu Nah di itu Pondok kan Indah tuh. nih mungkin kan gua tahu ya. Gua nggak tahu sih dulu Pondok Indah kayak gimana. Emang dulu kayak gimana sih Pondok Indah aja? Udah ada mulai apa gimana maksudnya? Udah ada. Maksudnya jadi kayak Tempat main layangannya di mana? Enggak. Sebenarnya bukan di parkiran. Jadi kan kalau weekdays itu kan di situ parkirannya nggak rame, sepi. Nah, jadi di situ waktu itu tuh emang jadi spot untuk warga sekitar gitulah buat hiburan ya. Nah, waktu itu ceritanya kenapa gue bisa ditangkap polisi? Gue rebutan nih ceritanya sama juga ya. Tusuk lu. Enggak, gue jerok enggak sih. Sampai aja cuy, enggak, iya, sampai akhirnya gue naik ke pohon gitu kan, dan kebetulan pohonnya emang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga ya, kayak cuma ukuran ya 5 meteran gitulah, 5-4 meter, dan gue naik berdua, dan ternyata pas gue rebutan itu di atas patah kan, dan di bawah gue itu ada mobil, dan gue jatuh ke kap mesinnya, penyok. Nah pas jadi berentetannya gitu cuy, maksud gue si orang yang punya mobil. Nah kebetulan supirnya lagi di dalam, lagi tidur. Nah pas gue mau cabut itu gue ditarik sama supirnya, dan dia kaget sih sebenarnya. Ya wajar lah, namanya orang lagi tidur ya kan. kayak kejatuhan duit, ternyata kejatuhan pantat. Terus ya udah akhirnya gue dibawa ke posko tuh. Akhirnya gue dibawa ke posko dan berurusan sama polisi. Terus manjang? Enggak lah ya. Enggak sih. Bocah. Mungkin lah. Ya untungnya si pemilik mobil itu ya berbaik hati juga, maksudnya ya karena mungkin kayak anak kecil gitu juga kali ya, maksudnya ya kenakalan anak kecil lah maksudnya. Iya. Jadi kayak dimaklumin. Berarti lo si Alit gue suruh cabut. anjing. Iya. Jadi ibaratnya resiko biar gue yang tanggung sendiri. Jadi si Alit biarin aja gitu. Dia nggak boleh ikut campur urusan gue. Alat juga tuh cabut ngaji. Ya, kayaknya sih emang gue alat. Kayak balapan gitu. Oh itu memori layangan tuh itu yang nggak bisa hilang ya? Itu yang bikin gue tuh kayaknya kalau sampai sekarang tuh apa ya? Yang nggak bisa gue lupain banget sih. Kayak ya kayak terus cuma sekedar kayak permainan tradisional gitu doang, lu kayak udah bahagia banget cuy. Kayak dulu tuh murah banget, lu kayak beli layangan tuh kayak 1.000 sampai gope, lu udah bisa, lu udah happy banget gitu. Timbang lu harus kayak pergi ke yang gua buat di sini, Joy, kan emang sih lumayan lama ya gua ngekontak-kontakan sama lu ya pas COVID dah. Punya kesibukan lain. Tapi ya maksudnya ya gue juga ngeliat kayak lu juga ada kesibukan lain juga sih. Iya. Maksud gue yang ngajakin lu siapa gitu? Enggak, ini gue nggak ada yang ngajak. Oh lu lagi emang? Enggak. Jadi apa ya, mungkin kayak penghilang stres gitu aja sih. Oh, stress release dengan kayak penghibur ya, penghibur suasana hati lah. Nah, jadi kan ini ya gue nggak tahu sih, maksud gue, tapi kan gue tahu sekelebat ya layangan yang lu mainin nih beda nih Cuk, maksud gue bukan layangan yang dulu 2.500 yang di pinggir jalan abang-abang layangan enggak. Nih terus ditekuk-tekuk kayak gitu. Nah layangan lu kayak gimana tuh? Tadi kayaknya pertanyaan lo belum nyampe situ dah. Apa udah anjing ya, sorry gua bawa ini kayak pertanyaan lo tadi nggak nyampe sini nih. Maksudnya kayak pertanyaan lo kapan tiba-tiba, dan gua sebenarnya kalau tiba-tiba sih emang tiba-tiba ya, mungkin karena kayak efek pandemi juga ya, jadi orang nggak boleh kemana-mana ya, dan ya udah jadi kayak stuck di situ ya. Sebenarnya kalau yang ngajak tuh nggak ada, jadi emang atas dasar kayak kemauan gue sendiri sih, dan gue kayak nginget masa lalu gue gitu ya. Kayaknya kalau gue harus ngelakuin sesuatu hal yang gue ulangin lagi kayaknya seru sih, ketimbang kayak gue harus main sepeda yang kayak sekarang lagi booming itu. Kayaknya ya menurut gue terlalu mainstream ya, ikutin kayak ikut-ikutan gitu lah. Jadi gue berpikir
kenapa nggak gue ngelakuin kesenangan atas dasar yang pernah gue alamin aja gitu. Iya. Itu sih alasan kenapa gue milih kayak permainan yang mungkin ada beberapa orang yang bersinggungan ya, maksudnya kayak bilang Maksudnya anak kampung, kayak main anak kampung gitu. Iya, iya, jujur emang iya gitu. Maksudnya kayak permainan tradisional gitu kan. Kayak burung dara gitu, main burung dara ya. Iya, iya gitulah yang kayak yoyo. Walaupun yoyo ada bentuk revolusinya gitu. Iya. Kalau zaman dulu kita kan kayak anak-anak tahun 90-an itu kan yoyo kan kayu ya. Kayu. Sekarang lebih ke Kayak lo bisa dapetin waktu pas lo sekolah doang gitu yang tapi mahal juga cuy itu yang gue lupa yoyo itu berapa nih yang buat freestyle gitu. Oh kalau ya itu kan beda sih. Iya, kalau yoyo kayu mah yang kena aspal bisa berapi mah murah anjing. Iya maksud gue tuh yoyo yang kayu itu maksud gue ya, bukan yoyo yang plastik itu kan. Iya. Ya jadi balik lagi alasan gue kenapa gue milih satu permainan yang menurut gue yang bisa gue jadikan hobi ya itu sih burung dara. Modalnya ini buat ya. Jangan salah lu, dulu Super Glad main burung dara. Oh gitu. Menang 30 juta cuy. Masa? Demi itu burung apa tuh? Burung. Masa gue juga ngerti kan? Main gawangan. Oh burung. Yang kalau di atas manggil entil terus dia entil apa? Enggak, maksudnya ada namanya setiap burung dara itu. Nah itu iya gue tahu Super Glad main gitu menang cuy. Oh. Iya. Untuk mungkin burung. Yeah. Burung goreng anjing. Burung berarti basicnya demennya gara-gara pandemik sih cuy berarti ya. Iya. Killing time iya ya sih. Iya. Jadi kayak nah tapi ini lu beda nih layangan dan maksud gua jatuhnya aduan sih. Diadu kayak lo nggak ada jangkrik gitu aja. Nggak ada jangkrik. Tai bambu, tai banget. Nah, layangannya tuh kayak gimana gitu cuy? Enggak. Jadi gini. Ya. Waktu itu kan di tempat gue emang lagi rame kan. Ya. Jadi kayak ibaratnya tuh waktu itu emang lagi musim tuh di Jakarta ya. Maksudnya kagak cuy di daerah Tangerang. Iya, di Bintaro dan sekitarnya tuh rame cuy. Iya, maksudnya tapi layangan gede-gedean, layangan yang gede cuy. Iya, maksudnya konteks yang gue maksud di sini tuh ya konteksnya ya kait gitu layangan. Iya. Maksudnya entah itu gede atau kecil gitu emang tahun 2020 tuh emang kayak ngasih impact yang gede banget sih buat para khususnya pengrajin di luar Jakarta ya. Maksudnya oh itu banyak cuy. Iya dan apa ya, jadi waktu itu gue emang karena tahun lalu emang lagi musim ya. Iya ya, tahun lalu musim. Iya jadi emang era kalau menurut gue sih kayak golden eranya layangan tahun lalu sih 2020 pas Covid. Iya itu kacau, itu yang kayak berarti permintaan layangan gede cuy kalau itu iya. Iya maksudnya walaupun gue nggak ngejual ya, tapi gue menganalisa dari berbagai macam dari entah itu dari penjual, dari pemain. Yang setelah gue analisa ya itu kayak permintaan pasar khususnya di Jakarta atau enggak kayak Jabodetabek ya. Itu emang kacau sih, kacau parah. Dan sampai nggak ke handle yang gue tahu sih. Sorry kalau misalkan kayak omongan gue nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena emang berdasarkan apa yang gue lihat gitu. Kayak terus apa ya? Iya, maksudnya nggak dipertanggungjawab. Maksudnya tapi sebenarnya sih nggak juga, karena kan emang pelakunya sih. Maksud gue lu nggak asal-asalan gitu. Apa ya? Enggak, tapi layangannya kayak gimana? Itu jadi dulu kan mungkin enggak terus orang-orang yang kayak gua kayak itu yang dulu tahu layangan kayak gimana kan itu kan itu. Iya, gue pikir dulu tuh pun waktu zaman kita mungkin ya kayak era tahun 90-an ya early 2000 lah. Yang kita tahu kan layangan kayak cuma kotak
persegi gitu doang kan. Iya, maksudnya emang benernya kayak gitu gitu. Untuk layanan konvensional yang buat aduan ya, bukan layanan yang kuang gitu yang gede ya. Iya. Dan ternyata pas di Jawa Timur tuh ada jenis yang menurut gua wah ini kayaknya oke banget nih. Kenapa gue bisa sampai kayak tertarik dan sampai interest banget gitu? Ya karena gue ngeliat dari struktur rangkanya beda sama kayak layangan dulu zaman kita gitu loh. Kalau dulu kan ntar gue masih inget sih Apaan? Coba gue mau tahu lu pengetahuan. Rangkanya tuh bambu tapi tipis kan di serut gitu. Terus kayak plus gitu ya, kayak salib ya, terus tekuk ya. Terus ya kertas minyak gitu sih. Iya, dan ternyata di Jawa Timur itu ada beda. Jadi mungkin Mas baru gua nggak tahu itu tepatnya tahun kapan dan maksudnya gimana ya? Kapannya gue nggak tahu sih. Itu layangan dari Jawa Timur itu masuk ke Jakarta. Iya. Karena menurut gue beda. Main permintaan dari Jawa Timur ke Jakartanya mulainya? Enggak. Bukan. Maksud gue tuh kayak dulu tuh di Jakarta sama area Jawa Barat ya. Itu mungkin yang taunya mungkin layangan kayak super, seot gitu doang. Dan ternyata di Jawa Timur tuh punya jenis yang banyak. Menurut gue bukan banyak. Menurut gue tuh jenis itu oke banget sih layangan kalau untuk buat aduan. Dan makanya gue sampai tertarik banget. Ini lebih ke ini ya, maksud teknis emang kayak gimana sih? Kalau bentuk mungkin hampir sama ya, kayak kotak persegi gitu juga, cuman dia punya struktur ragangannya tuh beda. Jadi dia lebih bambunya lebih berkualitas sih kalau menurut gue. Jadi bambunya itu tuh yang bukan yang kayak sekedar bambu biasa doang. Tapi ngaruh sama. Wah itu ngaruh banget. Gitu. Itu ngaruh banget. Kalau soal dari bambu itu ngaruh banget. Jawa Timur juga ngeluarin benang nggak sih kagak? Tapi kalau setahu gue kalau untuk benang masih di area Jawa Barat sih. Kalau ini iya yang gue tahu sih. Iya. Terus itu kepo langsung nih dah gue. Layangan yang kualitas kayak gitu emang buat aduan apa koleksi sih? Iya sebenarnya sih kalau dibilang koleksi itu kayak hanya sebatas mengapresiat aja sih kalau menurut gue. Kayak mengapresiat karena kan itu kerajinan termasuk buat kayak kerajinan tangan kan. Jadi ibaratnya ya kenapa sampai yang gue rasain sampai kayak booming orang banyak kayak bukan harus ya, maksudnya kayak pengen ngoleksi dan pengen punya ya karena menurut gue di Jawa Timur sendiri tuh emang itu nggak diperjualbelikan. Mungkin nanti gue itu kenapa gue bisa jujur gue sampai Bogor malam-malam gue buat dapetin yang klub di Jawa Timur itu gue jujur malam-malam gue harus ke Bogor buat ngeliatin layangan doang sih. What special? Spesialnya ya itu tadi, maksudnya dari bentuk grafik visual gambar ya, maksudnya itu motif di layangannya. Motif itu emang punya ciri khas tersendiri sih. Kalau search di Google apa sih itu layangan? Itu namanya Sukhoi. Iya karena dari manuvernya emang kayak mirip pesawat jet kayak Sukhoi gitu, kayak gesit, kayak cepat gitu loh. Di video gue kasih lihat ya footage itu. Jadi Joy waktu itu pernah nunjukin gue video dia naikin layangan Sukhoi, emang aneh sih. Bisa kan kadang-kadang kalau apa sih layangan berebet ya? Iya. Dulu ada juga layangan berebet. Iya tahu gue yang kayak bawa dipatahin gitu kan. Suaranya nggak sekencang itu sampai bawah anjing. Iya itu karena dan itu nggak perlu dipatahin kan? Enggak. Nah itu yang bikin gue tertarik. Lu nggak pakai nasi buntut ya? Nggak, itu gue kasih nasi pakai lemnya nasi. Enggak. Ya gimana ya? Ya spesialnya kalau menurut gue dari kertas ragang atau arku
Nah, Dan terus rapi ya, kayak sablonannya dan aja rapi ya? itu ya kalau menurut gue emang Ada juga koleksi juga. kayak high quality sih kalau menurut gue. High quality layangan. Serius iya dari kerapiannya tuh eh apa ya, mungkin nanti gue bisa kasih tahu gambaran Iya, kayak nanti foto ya, gue- kayak itu tuh kayak ih gila, lipat-lipatannya tuh kayak rapi banget, Iya. kayak parah sih rapinya. Dan dari sablon rata-rata ya? enggak, rata-rata kalau layan Jawa Timur Sukhoi itu dia sablon, bukan print, bukan dipulas. Iya, maksudnya kayak bukan dicoret pakai Iya, apa jadi sih kayak tinta gitu, si bukan. warnanya rata ya. Iya. Si warnanya rata ya. Iya, karena di sablon manual, dan itu sih yang bikin beda dan menurut gua unik. Iya, iya. Nah, Dia berapaan aja? kalau harga relatif sih, ada yang Kan ada merek-mereknya pasti ya kalau kayak gitu ya. bukan merek sih sebenarnya. Apa sih? Lebih ke klub long. Anjing. Kalau menurut gue, iya, karena di Jawa Timur sendiri tuh di sana banyak klub. Iya. Iya, banyak klub, kayak klub futsal gitu aja. Kayak klub futsal gitu aja sih. Iya, jadi di sana tuh ada klub, dan kayak kita nih bikin klub nih. Iya. Dan di sana tuh emang dibikin klub emang bukan buat diperjualbelikan. Emang buat berdasarkan ini kayak apa ya? Ya suka gimana sih? Kayak ya udah kayak Tapi ada yang desainnya kayak punk rock gitu nggak sih? Gitu. Seriusan? banyak, kayak Metallica pun banyak. Iya. Kayak plesetan font Iya, fontnya iya. Metallica lo tau kan, yang Anjing, kayak iya. itu ada kayak tulisannya tuh Arema gitu. Itu kayak di Jawa Timurnya mana sih kalau boleh tahu? Malang. Malang sih khususnya Oh, Malang. dia pengrajin layangan gitu. Iya, di sana tuh banyak, dan yang nyiptain Sukhoi sih kalau setahu gue emang dari Malang. Oh, Iya, dari Malang. Masuknya ke Indonesia tuh ke Jakarta tuh kayaknya mungkin, kalau menurut gue kayaknya setahun 2 atau 3 tahun yang lalu sih masuk ke Jakarta baru. Dan emang saat ini tuh emang kayak lagi booming banget sih, yang kayak harga cuy, lu tadi belum harga. nyebutin, anjing. Harga Yang lu pernah beli dah, nggak usah Gua yang kalau perkiraan sih. paling mahal gue beli 25.000 waktu itu. Itu dapat apaan aja? Sebenernya Kayak packagingnya, Enggak. silika. enggak gila. Lo kira beli sepatu? Mahal banget anjing. Apa ya? Sebenernya waktu itu gue udah bukan ngeliat harga sih waktu itu. Yang lu cari apa sih cuy sebenarnya di dunia ini? Kepuasan batin sih. Kagak, yang lu cari di layangan apa tuh? Kenapa lu Iya, beli? karena Tadi lu bilang kualitas. satu kualitas Sebelum lu beli itu kan pasti lu baca-baca di Google ya? enggak, jadi Jadi? gue gabung di Facebook kan, Iya. kayak komunitas layang-layang gitu. Ada juga. Itu banyak. Ngomongin Dan- apa nih juga komunitas layangan Facebook juga? Iya, biasa kayak jual beli sih, just kayak jual beli gitu. Iya. Cuma di situ kenapa waktu itu gue bisa sampai beli 25.000 ya? Kalau menurut gue dengan harga segitu 25.000 mungkin ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah ya. Cuman Jatuhnya sih kalau karena gue bukan enggak, kenapa di sini bisa harganya 25.000? Iya. Karena waktu itu klub ini tuh dia udah nggak nge-reissue sablonan, gambar-gambar stok yang terakhir iya, tuh, iya. itu. Nah, jadi waktu itu Tenar tuh kayak gitu ya. Dan yang lu beli emang udah tenar tuh. udah dari klub Jawa Timur namanya Mareta. Dan waktu itu gue ditawarin sama anak Depok, bos, lo mau nggak layangan Mareta? Sebenarnya jujur gue Depok pergerakan layangannya juga parah itu tuh. ya, parah, cukup Depok mana aja? area Depok sih, Itu area Depok, ya Bogor lah, area Depok ke orangnya keling-keling aja sih. enggak, Seriusan? iya enggak juga sih. Ya walaupun Kan enggak cuy, bukannya gitu kan, dulu kan lo tahu kan kalau misalnya rambutnya kayak somai, main layangan mulu paling.
Saya sekarang beda sih Ju ya. Beda era. Iya sih. Udah beda era. Kayak Ya kalau misalnya terik banget juga kagak dijabanin juga kan. Ibaratnya. ya, kalau gue pun ya gue mending gue tidur. Iya gitu, beda nggak kayak bocah. Terus. Apa ya? Kalau dari harga yang paling mahal itu sih gue beli 25.000. Waktu itu gue ditawarin 5 apa 4 gitu ya. Ada sampai akhirnya waktu itu gue beli dan itu gue transaksi hampir 1 juta Anjing. dan satu malam ya. Satu malam ya, dalam satu malam tuh. Kalau gitu COD kan ya? Bisa disamperin ya? Enggak, waktu itu sebenarnya apa ya? Gue kayak percaya nggak percaya sih sama si penjual ini karena Oke disirep lu, ya aja. Iya, jadi dia kayak nawar-nawar, bos mau gak nih gini. Wah, ini kayak emang yang gue cari nih. Susah juga carinya. Dan gue tahu kayak gimana ya maksudnya, yang layangan biasa sama yang enggak tuh gue tahu. Maksudnya jadi gue tahu jadi kenapa waktu itu gue hampir dalam 2 jam gue transaksi bisa 4 kali waktu itu. 4 kali transaksi gue. Tipu banyak ya, namanya itu di ini banyak. Sampai akhirnya waktu itu transaksi hampir 1 juta kalau nggak salah. Tapi belinya nggak satu. Jadi waktu beli transaksi pertama gue beli sekitar 15 piece sampai 20 dan itu harga 15.000 satu. Lu beli 15 layangan? Iya. 15 sampai 20 piece gitu. Dan satunya harganya 15. Iya. Lu belinya pakai apa sih? Maksudnya? Kan lu samperin. Oh enggak, gue samperin. Dikirim aja. Pakai kurir. Di packingnya pakai gimana? Oh, pakai kardus. Oh gitu kan, pake karena kardus rapi gitu. Kan layangan ringkih ya, kertas. Iya, kayak patah gitu kan. Iya. Gitu. Iya, itu bisa aja terjadi sih. Namanya di itu ya. Dan sama tuh 15 ya nyampe rumah lu. Alhamdulillah sih oke. Dan lu apain tuh layangan? Ya udah gue simpen aja gitu. Oke. Enggak, jadi gue simpen dan apa ya, sampai akhirnya gue gabung di grup Facebook. Gue ngerasa di situ gue ada nama. Iya, gue ngerasa di situ gue waktu itu gue sempat sharing foto yang layangan yang gue koleksi. Dan itu dilihat itu banyak kan waktu itu, hampir sekitar 100 piece sampai 200 piece yang gue punya. Sampai serius 200 piece yang yang mungkin yang ke foto waktu itu nggak nyampe 100 sih. Yang ke foto mungkin sekitar beda. Iya. Dan gue ngerasa waktu gue posting itu gue ngerasa 100 layangan. 100 layangan sih. Iya. Dan apa ya maksudnya? Lu taruh di mana sih? Iya, gue simpan aja gitu. Maksudnya? Gitu maksudnya. Iya, gue taruh dalam tas. Kalau enggak taruh ya, ini selipan kertas minyak kalau kayak di udara gitu, ini nggak sih? Kan lo diemin tuh, maksudnya kayak kertas aja kalau misalnya robek. Iya kayak kalau gitu tuh. Iya pastilah. Iya. Pasti lembab. Dan iya waktu itu kalau gue kumpulin ya, mungkin 300 pisan nih, 300 piece layangan. Enggak, sekarang udah nggak ada, udah kayak ya paling udah kayak sisa-sisanya doang gitulah. Berapa? Ya mungkin 30 sampai 50 ya. Karena banyak sih cuy, banyak sih beneran enggak? Ya. Tapi itu belum lu lubangin kayak buat tali kamar? Enggak lah. Oh. Iya, masih baru gitu, kayak baru dikertasin gitu kan. Nah, lu ngerawatnya cuma taruh di kardus gitu doang. Gue plastikin. Iya, biasanya karena gue juga rada segmented kan, maksudnya yang gue kumpulin dan gue cari tuh maksudnya nggak semua dari ya gue juga lihat beli gitu, maksudnya ya lumayan cukup segmen, jadi gue lihat juga kayak kualitas layangannya tuh kayak gimana kan. Iya bagus ya, karena gue udah tahu. Lo debut masih cuy?
ikut klub gitu maksudnya? Kalau klub ada sih. Jadi gue maksudnya waktu itu diajakin gabung sama anak-anak Depok. Iya. Depok Banyak, Depok banyak banget. Depok tuh banyak banget. Sebenarnya ada 2 klub nih yang gue diundang di, maksudnya apa ya, klub dari Malang juga gitu. Satu klub namanya Mareta dan kedua Deka Lumajang. Dia di Lumajang, di itu tenar. Di Jakarta juga orang tahu lah. Itu klub di Malang. Dari kualitas layanannya juga bagus. Kayak gitu ada kopdar ya, main bareng. Ada kopdarnya kayak apa sih, kayak lo main Tamiya gitu, kopdar gitu iya. ada yang. Terus lu juga pernah ikut ini ya lo, lomba gue sempet menang tuh. Ya walaupun lu kayak juga katanya banyak bocah yang nungguin gue pancing. Enggak, jadi apa ya? Ya walaupun kayak waktu itu gue ikut kayak iseng-iseng gitu kan, ikut kayak kalau di event layangan tuh kalau lomba itu kan namanya Galatama ya. Namanya anjing kayak pemancingan anjing Galatama. Iya, emang kalau Galatama tuh kayak konteksnya di pemancingan kan. Iya. Ini ngapain main mancing? Kagak Galatama anjing. Tapi namanya Galatama. Iya, emang Galatama. Iya, terus ada wasitnya kan juga gitu. Ada wasitnya, dan itu dikasih waktu Seriusan lu? 5 sampai 3 menit gitu kan. Sampai naik ke intinya putus ya. Oh gitu? Iya, pokoknya putus udah. Itu yang main sebelah aja? Sebelah jajar. Kayak main sejajar gitu kan. Ya pokoknya jarak emang harus jajar. Ada timernya? Timer ada. Kayak dikasih waktu 5 sampai 3 menit gitu. Ya waktu itu kayak gue sebenarnya kayak cuma pengen tes mental gue doang sih. Kayak karena gue udah. Ntar dulu, break dulu. Itu bapak-bapak semua itu, maksudnya bocah kan banyak sih, berbagai kalangan sih kalau menurut gue. Iya, maksudnya dari orang tua sampai anak kecil tuh ikutan semua. Cuma biasanya kalau sekarang udah ada klasifikasinya. Kayak misalkan yang kayak junior ya udah kelas junior. Iya, yang kelas dewasa. Jadi udah ada klasifikasi sendiri gitu kalau sekarang ya. Kalau untuk event-event kayak gitu. Jadi nggak dicampur dewasa sama anak kecil. Iya, jadi sekarang udah ada apa ya? Udah lebih rapi gitu maksudnya. Kita break dulu nih ya, soalnya lagi di teks itu di Buluan cuy, jadi banyak suara-suara. Kita break dulu bentar. Balik di podcast kalem, tadi ke break, ada break ini maghrib tadi. Iya, kita buka puasa dulu. Iya, tadi sampai di mana aja yang ngadu layangan yang di Depok ya? Dan lu menang ya? Enggak, itu nggak di Depok. Itu bukan di Depok. Di Lipo Mall, Kemang. Lu menang dapat apaan cuy? Di dalam mall. Tai anjing. Kali anginnya dari mana? Enggak ya, pokoknya di daerah Cipete itu. Cuy, ntar lu cuy, gue terlintas nih. Ini aja sih intermezzo. Cuy, emang kalau bisa main layangan berarti bisa mainin drone tuh? Anjing. Korelasinya mana anjing? Ya kagak sama-sama. Korelasi yang pas tuh gini. Kalau misalnya lu main layangan, kira-kira kalau main perempuan bisa nggak sih? Ini tarik ulur anjing. Jadi sedikit playboy nih kita ini. Kagak lah. Oh gitu cuy. Menang cuy. Iya. Layangan, bukan cewek anjing. Gue kira perempuan. Ya menang sih ya. Waktu itu tuh gue bukan mikir menang sih, kayak sekalian ngetes layangannya nggak sih cuy? Nah itu dia. Iya. Karena apa ya, gue kayak buat harian pakai layangan bagus tuh kayak sayang. Iya, kenapa? Ya udah, jadi gue pakai buat pas momennya ya. Lomba turnamen gitu aja kan. Yang lu hadiahnya nggak, tiketnya sih murah waktu itu 25.000. Tiket murah 25.000. Ya waktu gue ikut itu gue nggak berekspektasi gue harus menang, kayak harus gimana lah dapat. Penting tulus lah ya. Penting layangan ya sampai ikut harus dapat ya gitu ya. Gue nggak kepikiran sampai ke situ sih. Iya. Gue cuma pengen kayak tes mental doang, kira-kira skill lo main di rumah
sama ikut Itu emang beda, lomba Cuk, ya? itu beda Seriusan lu? beda adrenalinnya, itu beda emang kayak tesnya tuh Kira-kira beda. kalau layangan masukin jadi SEA Games bisa nggak sih? Games SEA Games Asian Games. nah itu udah sebenarnya itu udah wacana dari lama. Anjing, serius. Serius cuy, serius. Cuman dari gua di luar GBK banyak bocah ini. enggak lah, itu udah ya kan, Banyak bocah yang ngejar-ngejar putih. enggak lah, itu kan jatuhnya udah internasional, Pro, ya? maksudnya udah pro. Itu udah jadi udah dikaji Seriusan lu? serius. Gue cari di Google. Cuman gue gimana apa ya? Gimana caranya gue nggak ngerti tuh, biar supaya sistemnya biar lebih proper buat ini ya. layangan tuh dijadikan sebagai ajang Asian Games lah ibaratnya ya. iya. Karena Perlombaan-perlombaan proper. bukan di Indonesia doang, di Brazil, di Ada? Jerman, iya, sama Jerman. Tai orang boleh enggak, layangan. demi Tuhan, lu bisa cek di Google. Aduan. Iya, di Brazil, di Prancis apa pokoknya di daerah. beda kan? Iya, jadi tuh tiap negara punya jenis layangan yang berbeda gitu. Oh, iya. Iya, di Brazil tuh layangannya beda lagi. Dan Oh. itu emang diadu. Iya, nah di Cina juga ada. Oh, gitu. Iya, kalau di Cina bentuk-bentukannya sama kayak di Indonesia, bentuk-bentuk layangannya gitu sama. Dan itu emang diadu juga. Jadi Lu percaya nggak orang Malang itu udah keliling dunia, maksudnya bukan keliling dunia, maksudnya ya kayak beberapa negara gitu kan yang apa ya? itu dia lomba. Mulai Iya, gue cari di Google ya. ada lo Iya. carinya namanya Pak Ahut, itu orang ya legend lah Besoknya pokoknya. ngadu. Iya, ngadu. Oke sih. Dia tahu bawa Indonesia. Tapi emang kalau ini juga maksud gua kan layangan kan ada serapan bahasa Inggris ya, kite ya. Kite ya. Dia berarti emang di worldwide tuh emang Itu layangan emang tuh ini sih. iya, kayak Universal lah. worldwide ya. Bukan kayak cuman permainan tradisional gitu doang. Ya, Oh, balik lagi ke lomba tadi, adrenalinnya beda sih. beda. Iya, kayak lo ikut ini aja deh, kayak lo ikut Ditontonin gitu ya. iya, kayak lo ikut audisi apa gitu, kayak audisi band kayak. Karena emang adrenalinnya beda. Ketika lo bermain di rumah yang Cuman nge-fun. kayak coba buat Evan gitu kan, emang adrenalinnya beda. Nah, itu kan kata lo dikasih waktu ya. Lo berapa menit sih mutusin lawan? Ya tergantung sih gue. Kalau soal waktu ya tergantung teknik masing-masing sih. Oh, ada teknik gitu. Ada tekniknya Seriusan? serius. Dan kalau gue biasanya kalau Sukhoi itu layangan Sukhoi itu identik main jepret. Anjing, main jepret. Jadi itu layangan loncat gitu cuy. Lompat, nanti di video deskripsi ada kok. Oke, nanti. Ntar lo bisa lihat di situ. Jadi tuh kenapa disebut istilah jepret? Iya. Karena tuh posisi layangan dalam keadaan kencang dan kencang ya, maksudnya layangan dalam keadaan standby dan itu benang kaget. Jadi lo kayak benangnya tuh dikagetin gitu kan. Oh, Kayak dikagetin dan tapi basic benangnya sama kan dia? Gelasan basic. gitu gimana sih? Iya, kalau namanya tetap gelasan, cuman kalau buat untuk layangan Sukhoi sendiri beda loh gelasannya. Oh, Dia senarnya mati, maksudnya? benangnya nggak melar. Oh, Karena kalau benang itu melar, karena Sukhoi kan identik sama layangan berat ya, iya. keras. Kalah benangnya ya? Kalah karena di ketip angin dan di atas tuh bakal nombel. Iya. Karena Anginnya kenceng banget ya. Iya. Jadi kenapa Sukhoi itu identik harus pakai benang mati. Jadi daya regangnya tuh nggak ada. Baru Jadi tahu. kayak ya udah sebenarnya ditarik tuh nggak melar. Joy, kalau layangan kayak lomba gitu nggak ada batasan tinggi layangannya ya? Iya
biasanya nggak terlalu jauh sih, kayak ukuran mungkin 10 meter ke atas ya? nggak 10 meter, Oh, nggak mungkin hampir 100 meteran lah. Itu tinggi ya, 100 meter. 100 meteran ya, sampai sekitar 100 meteran gitu lah. Karena kalau untuk ngadu layangan semakin tinggi dan semakin jauh itu nggak enak. Iya, Iya, nggak enak kendalinnya. istirnya ya. Iya, ibaratnya. di kendalinya tuh nggak enak. Gue pernah lihat di TikTok apa di mana. Jadi orang main layangan tuh bener-bener kayak berantem tuh narik si benangnya cuy. Bener-bener kayak but emang kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Kayak ada teknik running atau lari ke belakang. Serius tiap ya sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya olahraga juga cuy, kayak tangan lu. Itu capek juga. Iya, Maksudnya cuy. kalau lo bilang kayak ngapain sih lo kayak main layangan gitu kayak itu sebenarnya olahraga men. Itu kayak melatih kesabaran sama melatih konsentrasi sama Tangan cuy. itu kalau lo ketemu lawan yang gimana ya, yang agresif, Iya. itu lo capek Ngelak, serius gitu ya. iya buat menghindar itu capek, sama kayak olahraga juga karena itu layangan gesit kan, jadi lo kayak mesti ngindar, lo mesti apa ya, mesti nyari posisi amannya, jadi gimana ya, nggak sembarangan sih kalau menurut gue. Iya sih, ada Nggak tekniknya. sembarangan, Karena ada gini cuy, tekniknya juga. jujur gue nggak bisa main layangan. Karena bukan nggak bisa main, gue nggak bisa naikin dari bocah cuy. Pasti ada yang megangin terus ditarik. Kayak gitu itu skill tertentu sih kalau gue bilang ya. Itu bukan karena skill juga sih. Latihan dan Betul nggak sih? keterbiasaan. Ya kalau lo udah semakin terbiasa lo megang sesuatu, ya lo juga pasti bakal terbiasa ngelakuin itu kayak misalkan kayak gambar, lo nggak bisa basic gambar, cuma kalau emang lo senang dan suka Terus dilutin akhirnya sabi lah ya. Iya kayak gitu aja, kayak saya bisa nggak terbiasa gitu. Jadi ini kenapa gue milih Joy juga bukan karena hobinya juga nih. Ini orang nih emang kocak nih cuy. Style-nya tuh anak-anak suges gimana cuman dulu kalau main layan pakai sepatu Nike gitu. Jadi dia ini berstyle banget nih, lagi berstyle pakai sepatu gitu. Oke sih gue. Iya seriusan. Iya maksudnya. Nah maksud gue itu juga bisa. Misalnya nih satu momen lu lagi lomba, lu ngedress ya entahlah ngedress skinhead atau gimana, ngepang gitu, ada kayak enggak misalnya gitu. Itu juga mungkin bisa narik jadi kalau temen-temen yang muda yang dulu main layangan tuh jadi kayak nggak minder. Nggak jadi gini. Paham nggak sih lu? Iya gue ngerti. Jadi walaupun gue udah terjun ke hobi layangan, maksudnya. Tapi lo hobi layangannya bukan hobi layangan yang ngecek-ngecek sih kalau menurut gue. Ya. Yang bener-bener Jujur gue hobi gitu. ngabisin buat selama gue latihan ya. Maksudnya gue latihan di rumah tuh. Iya. Kayak itu gue mesti modalin orang. Iya, jadi waktu itu kan musimnya udah sepi nih. Iya. Musimnya udah sepi dan gue mesti modalin lawan gue. Oh, lu ngasih layangan ke Ke lawan gue kayak sama benang-benangnya cep. Iya, kalau misalkan dia Nggak punya benang, gue kasih. Kadang waktu itu gue sempat ngasih sari 5 ya. terus sampai segitu tuh. Buat Iya, cuma karena emang sepi banget ya. Iya, karena waktu itu musimnya udah sepi kan dan sampai Tapi yang lu buat ibaratnya yang lu buat sparring juga yang emang lumayan kan. iya lumayan. Bocahnya Maksudnya bisa. Oke. ada skill juga. Iya. Dan gue sampai modalin loh. Anjir. Dan jujur apa ya? Di rumah gue tuh udah sepi kan, yang jadi kayak udah yang main tuh udah nggak ada, udah Iya, di langit dulu udah mah. sepi lah, maksudnya udah nggak banyak yang main. Sampai gue bela-belain gue harus beli gelasan tuh. Jadi kan kalau emang mau hari gitu kan yang perlu gelasan ya, karena buat mutusin lawan gitu kan. Iya. Dan gue sampai modalin harus beli benang gelasan yang Ntar gelasan lu mereknya apa sih? Gue tau Doraemon sama macam-macam sih. Cobra doang. Itu murah jadul, ya? itu jadul. Oh, iya. Itu jadul dan sekarang banyak dicari. Iya. Doraemon. Tapi itu sugat tuh, bagus. Bagus sih, cuman kalau untuk sekarang orang rata-rata nggak dipakai, disimpan.
Iya, karena udah nggak dirilis lagi, berarti kayak barang vintage gitu aja sih. Anjing, Serius, iya sih, itu banget. itu sekarang Tahun banyak. 90-an cuk. Iya 90-an Segituan. kalau kayak Doraemon, Cobra, iya. Semut tuh. Iya, cap semut juga. Oh, anjing lo kemarin sampai kayak gitu cuy. Serius gue harus modalin lawan. Gue sekarang sama dia lagi pentol ininya, maksudnya lebih detail teknis. Jadi itu kan kalau si benang kan ada buat gulungan aja ya. Dulu kan kita bikin pakai Kaleng. bekas susu ya, kaleng ya, paralon gitu. Nah ini ada juga yang proper yang beli di abang-abang, yang gulungannya ada pegangannya kan. Iya. Nah, lu gimana? Itu gue beli. Lu beli? Pesan. Sebenarnya udah Bentuknya banyak kayak sih. gimana sih? Sebenarnya udah banyak sih yang jual Iya. sekarang. Itu bentuknya kayak velg racing Palang gitu ya? Velg palang ya? Iya, bentuknya intinya kayak velg gitu deh, dan Bahannya plastik juga lah ya? bahannya pipa paralon. Oh gitu? Basic bahannya paralon sih. Oh, anjing sampai segitunya cuy. Maksud gua, Maksudnya ya gue bukan sekedar ini, maksudnya iya, emang itu benar-benar hobi, benar-benar proper layangan yang anjing. gue ngedalamin ya, karena kalau gue tipikal yang kalau gue suka sama sesuatu gue pasti bakal Iya. ngedalamin. Itu nih gue kalau kayak nggak cuma oh nih lagi musim ini nih kayak jatuhnya ikut-ikutan ya, walaupun sebenarnya sah-sah aja gitu ya orang buat ngelakuin hal apa aja gitu. Cuman kalau gue nggak pribadi salah juga ya. Ya kalau gue sambil minum air, jadi ketika lo nanti berhadapan sama orang ya lo nggak poser gitu. Iya. Tahu kan lo istilah kayak poser Iya. yang kayak ya kardus lah ibaratnya Iya, kayak iya. gitu kan. Cuman segala ikut-ikutan doang lah. Ikut-ikutan ibaratnya doang, gitu cuman lo kan. nggak tahu latar belakangnya kayak gimana Iya. kan. Nah itu. Aduh, gue tadi mau nanya apa ya? Masalah teknis juga tuh. Tadi Apa tuh? tadi apa sih kayak style dia bermain nah jadi gini, Iya. kalau dilihat di komunitas lain itu kan, kalau selama ini yang gue lihat ya Ada tuh di Instagram ya, banyak ya. enggak kalau dalam berpakaian ya maksudnya. Iya. Ini Style sih. bukan style, Karena gue tahu lu dia lu berpakaian, gue tahu juga maksudnya sealur sama gue dah ibaratnya. ya selama gue jalanin maksudnya gue nggak mau yang kayak terlihat kayak orang main layang gitu, enggak ya gue sesuai sama gaya gue sendiri Lu gitu, paling maksudnya. nyala berarti ya, pasti dilihatin lah pakai sepatu Nike ya nggak. Apa ya, bukan gimana ya maksudnya ya gue sesuai style yang Sambil dengerin lagu nggak sih, Cey? Anjay, kan orang kalau main skateboard atau gimana kan buat ibaratnya mau bisa cuy. aja Iya sih. bisa aja Anjing. bisa Lagi ya, main layangan dengerin lagu hardcore kan anjing. ya bisa sah aja sih lo mau dengerin Bisa kan ya? koplo. Karena itu jatuhnya kan adrenalin rush juga kan. Iya. Main layangan bener kan? Iya. Ya kalau ini ya mungkin gue nggak apa ya, kalau soal style gitu ya gue nggak mau terlihat kayak anak layangan gitu. Iya, awal sih. Ya gue tutup dengan pendirian gue gitu, maksudnya yang Mungkin itu bisa ya, narik. gaya gue kayak gini gitu, maksudnya ya udah kayak terserah lo. Oh, pengen di atas sih kayak anjing. Kayak orang manggung gimana gue? Aduh, saik sih tapi maksud gue emang apa ya? Iya gue kenapa di saat orang-orang lagi booming kayak mungkin sepeda ya? Iya, yang tadi kayak lo bilang. Ya Oh iya, ntar aja gue pengen langsung ngomong. Joy, lo kan ikut klub ya? Nah terus namanya klub nih itu ya, namanya klub walaupun ada saling apa namanya hormat-hormatan pasti juga atau sih gue, tapi namanya manusia ya, ada kesel-keselan gitu. itu Terus ada. ngajakin ngadu, ada juga enggak, kayak gitu. itu sebenarnya kalau soal Daripada berantem mending ngadu Enggak. layangan aja lah. enggak, itu enggak gitu sih sebenarnya. Enggak ada jadi tapi enggak ada. Oh. Jadi yang namanya kayak permainan layang-layang tuh ya menang kalah ya putus ya udah biasa. Udah biasa, cuman yang gue lihat di sini ya kayaknya
nggak ribut sih, kayak cuma bersinggungan karena Bersinggungan kayak gimana tuh? bersinggungannya tuh gimana ya, kayak mungkin di Jakarta di sini kan nggak ada pengrajin ya, Iya. nggak ada pengrajin yang untuk bikin layangan. Nah, jadi dari Jakarta tuh kita emang ordernya dari Malang, dari Malang sendiri. Nah, di klub gue jadi kayak ibaratnya ya wajar lah ya, kayak lebih bagusan layanan gue gini kan. Oh, Lebih ke itu sih, lebih ke kualitas. situnya. Iya, lebih ke bersinggungan sama. oh, bagus-bagusan mana gitu ya? Iya. Gue lebih berkualitas nih buatan gue. Iya, sebenarnya bersinggungannya hal-hal kayak gitu sih, nggak yang sampai ribut segala macam gitu, enggak. Berarti nggak pernah yang namanya habis tanding terus kesel atau gitu. Iya, Tapi sebenarnya gini aja, maksud gue kan namanya lomba ya, pasti ada wah ini orang jago, terus ada tanding kedua kalah tiba-tiba, bisa nggak sih dia terjadi kayak gitu nggak sih? iya, sebenarnya bisa aja. Nah, ntar lu gini, Iya. misal nih, kalau lo, gue deh, makanya gue misalkan gue udah sering ikut turnamen lomba-lomba segala macam di berbagai macam event ya. Iya, terus Misalkan gue selalu menang nih, iya. selalu menang dan misalkan dapat trofi lah segala macam, itu bakal kayak ditarik sama klub sih, misalkan lo ngejokin deh, kayak lo ngejokin klub gue kan. Kalau ya itu sah aja kalau kayak gitu. Ada cuy. Ada kayak ngejok ibaratnya kayak joki lah ibaratnya. Joki sebutannya joki iya. kayak gitu. Ada begitu. Itu ada yang kayak gitu. Karena yang dilihat cara lo Berarti bermain, skillnya ya? iya skill. Dari cara lo bermain skill. Jadi nggak cuman lo ikut lomba main Iya. putus ya udah. Iya. Sebenarnya nggak gitu. Prosesnya tuh banyak banget, kayak gimana cara lo bisa memaknai arti proses gitu dari awal naikin sampai lo bisa menang tuh. Oh itu proses yang cukup panjang loh. Iya. Dan memaknai arti proses tuh menurut gue penting banget. Berarti emang, dan ternyata gue juga baru tahu sih. Jadi si Joy itu latihan ibaratnya kayak sparring sama bocah rumahannya dengan dimodalin segala macam. Kalau emang udah jarang ya layangan ya ibaratnya kalau dia. Gue percaya nggak? Kalau gue hitung selama gue beli beli atau yang beli deh. Iya. Di berbagai macam orang. Itu kalau gue hitung gue sekitar 4 jutaan serius. Itu di Kalau gue kalkulasi nih, kalkulasi semuanya. iya bisa hampir 5.000, hampir 5 jutaan gitu sih. Yes, itu duit sih. Iya lah cuy, duit cuy. Kayak lo beli, jatuhnya kayak, maksudnya bukan sekedar kayak buang-buang sih sebenarnya. Ya, walaupun lo beli terus lo kalah, jatuhnya kan kayak kebuang ya. Iya. Putus gitu. Ya sebenarnya bukan itu yang gue cari, kayak kepuasan lo sama gimana cara lo bisa apa ya, menghargai apa yang lagi lo jalanin. Paham gue, total. Iya. Kayak ya udah lo kayak total Iya sih, aja jadi gitu. pas awal-awal gue tahu lo main, gue kira kan juga cuma sekedar hobi. Ya walaupun gue waktu itu sempet kehilangan juga sih, kayak lo juga sempat ngajakin gue ketemu. Ya sebenarnya gue cuma kayak lagi pelarian sih, kayak gue lagi asik sama teman baru gue aja sebenarnya. Iya paham. Ya pandemik Joy, apapun bisa berubah Joy, beneran. Iya sih. Dan enggak, maksud gue kenapa gue, dan gue baru tahu karena emang temen gue ini main layangan dan ternyata layangannya emang bener-bener proper sih. Maksud gue buat bukan main layangan gimana ya, lu bayangin orang main layangan pakai baju ride dengan lagu suges sembari tarik-tarik ngadu, itu sakit tuh. Dan orang siapa si Vincent ya,
kayak Gitu maksudnya aja. Vincent Desta ya. Iya, main layangan cuk. Maksud gua Ya. menurut kenapa gue, apa yang mesti dimalu-maluin sih untuk main kayak gitu, karena tapi emang karena gua nggak bisa aja jadi gua nggak main. Jadi tuh kayak gitu sih, paling kayak gitu sih ya. Kayaknya cukup sih. Oh iya, ketua nih Jo. Jadi ketua ini bukan ketua sih, ya kata-kata baik dah ibaratnya. Jadi kan banyak nih yang dulu bocah main yoyo, entah main jago main gangsing segala macem. Terus pas udah tua, ibaratnya ya yoyo dah, yoyo yang proper dah. Dulu kan sempat di era kita kan apa namanya, sempat naik tuh yang yoyo yang keren dah kayak gitu, terus mati kan. Iya, gue ngerti. Terus disimpan di kamarnya. Terus Kayak- kenapa nggak dilanjutin? Nah itu sih kata-kata itu, paham nggak sih lo? Iya, gue ngerti. Iya. Gimana Joy? Maksudnya lo punya saran? Kalau gue pribadi, gimana cara lo bisa mempertahankan apa yang lo jalanin aja sih kalau menurut gue. Oh, Iya, karena ya walaupun di dunia ini tuh hal-hal yang terulang tuh bakal terus terjadi gitu. Kayak lo dengerin nih. Nietzsche pernah ngomong. Siapa? Nietzsche Nietzsche siapa cuy? dia filosofis Anjing. dan Iya, itu eternal apa gitu, dan Ngomong apa nih? kejadian yang bakal terulang itu emang bakal terjadi di dunia kita gitu. Maksudnya gimana ya, Muter lagi gitu maksudnya? muter lagi. Oh. Iya, dan ya bakal tetap kejadian ya. Kedepannya gimana? Apa ya, ya lo berusaha konsisten aja sih sama apa yang lo jalanin, terus Nggak ngerugiin juga kali ya? dan lo nggak ngerugiin siapapun, dan selama lo di situ dapat bukan benefit ya, maksudnya karena kalau lo mikir benefit situ lo kayaknya udah money oriented banget gitu. Iya, selama tulus ngejalanin apa Mungkin bisa yang lo jadi jalanin, mungkin bisa stress jadi release iya, juga aja ya. ya salah satu apa ya, sumber rezeki juga. Anjing. Serius, bisa jadi sumber rezeki ya, buat penghasilan, buat sampingan sih kalau menurut gue. Oke. Tuh. Si Jo udah mulai hacep saudara sejarah. Gue nggak tahu lagi deh. Jadi intinya gitu ya. Kenapa gue obrolan podcast kali ini ngobrolin tentang layangan sama temen gue nih. Ya, nggak tahu. Kenapa? Banyak hal yang bisa lo lakuin selain, maksudnya apa ya? Jadi Iya, kali. Ya pokoknya kalau gue rangkum dari Joy sih, gue lakuin aja apa yang lu suka ya. Maksud gue jangan ya, maksudnya kalau emang mau lakuin tapi lu malu, yang nggak usah malu gitu, lakuin aja. intinya lo totalitas aja sih. Totalitas sih. Dan Maksudnya itu lo juga main gitu. iya, itu ya mungkin hobi lu ini bisa menghasilkan sesuatu Kayak kan. apa sih, kayak orang bilang kayak boys will be boys gitu. Iya. Anak-anak ya pokoknya boys dah ya, maksudnya laki-laki akan tetap laki-laki, Iya. cewek aja. Iya, itu. Iya sih, intinya kayak gitu. Ya uts, udah makin ngalor nih, gue tutup aja nanti. Udah mungkin udah rada nggak kondusif nih, karena mulut udah semakin kaku. Tadi anjing. Ya palingan nanti gue kasih footage-nya sih di sebelum video di sebelum podcast ini ya. Oke, bolong pamit ya. See you.